Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang baik, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberkahi di segala aktivitasnya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kesetaraan hubungan antar satuan waktu. Sebelumnya, kita harus ketahui bahwa waktu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Ia adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Jadi, kalau udah lewat, ya udah nggak bisa diulang lagi dan tidak bisa di-request atau di-order lagi. Setiap hari kita memiliki jatah waktu 24 jam, tapi yang 24 jam ini berbeda-beda hasilnya di tiap orang. Ada yang hasilnya sangat bagus karena digunakan secara maksimal untuk kebaikan, ada yang sebaliknya. Oleh karena itu, maksimalkan waktu kita untuk kebaikan, jangan digunakan untuk hal yang sia-sia apalagi yang diharamkan. Nah, itu dia sekilas tentang nasihat waktu yang ditujukan sebenarnya untuk Bukia sendiri. Semoga kita bisa menggunakan waktu kita secara maksimal. Oke, langsung saja kita ke bagian matematikanya. Udah siap ya? Subbab yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai satuan waktu. Kita tahu ya anak-anak kalau waktu itu ada banyak sekali satuannya. Jadi akan kita urutkan dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Ini sekalian akan kita bikin juga anak tangganya. Mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa atau dekade, dan yang terakhir adalah abad. Ada juga satuan khusus yang sering digunakan di Indonesia, terutama di bidang pendidikan seperti semester, caturwulan, dan triwulan. Tapi ini Bukia akan pisahkan saja karena berbeda dengan satuan utama tadi. Selanjutnya, kita akan membuat hubungan antar satuan waktu. Bukia akan mulai dari yang terbesar dulu. 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa atau dekade sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kemudian untuk satuan yang khusus, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 tahun sama dengan 3 caturwulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 tahun sama dengan 2 semester, dan 1 semester sama dengan 6 bulan. Nah, kita sudah mengenal satuan waktu, kemudian kita juga sudah mengenal hubungan antar satuan waktu. Setelah ini, kita akan mempelajari konversi satuan waktu atau perubahan satuan waktu. Agar kalian mahir mengerjakan soal-soal konversi waktu, ada 2 prinsip yang harus kalian pegang. Yang pertama, kalian harus hafal hubungan antar satuan waktu. Untuk awal-awal, kalian boleh lihat dulu catatannya, tapi kalian harus sering-sering latihan soal agar kalian cepat hafal. Prinsip kedua, kalian harus perhatikan anak tangganya. Apabila turun, maka harus dikali, dan apabila naik, harus dibagi. Misalnya dari minggu ke bulan, otomatis dia itu kan naik, maka harus dibagi. Sedangkan kalau dari bulan ke minggu, harus dikali. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh pertama, 3 jam sama dengan berapa menit? Ini kategori soalnya mudah, jadi kalian pasti bisa mengerjakannya dengan cepat. Kita perhatikan satuan yang diminta yaitu dari jam ke menit. Kita review catatan dulu bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Dan karena ini dari jam ke menit, artinya turun tangga, maka harus dikali. Jadi jawabannya
3 jam sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Mudah ya? Soal kedua, 240 menit berapa jam? Ini kita masih gunakan acuan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit ya. Dan karena satuannya itu dari menit ke jam, artinya naik tangga, maka harus dibagi. Jadi, 240 menit sama dengan 240 dibagi 60, sama dengan 4 jam. Contoh soal ketiga. 4.000 detik sama dengan berapa jam ditambah berapa detik? Sekarang kita fokus dulu ke satuannya. Ini ada jam dan detik. Jadi kita harus mencari hubungan antara jam dan detik itu sendiri, yaitu 1 jam sama dengan 3.600 detik. Itu yang akan kita jadikan acuan ya. Dan karena ini dari detik ke jam, artinya naik tangga, sehingga harus dibagi. 4.000 detik dibagi 3.600 sama dengan 1, tapi ada sisanya. Nah, sisanya ini yang akan kita biarkan dalam bentuk detik. Kita udah dapat hasil 1 jam lebih ya. Kemudian, 1 ini akan kita kali dengan 3.600. Hasilnya tetap 3.600. Lanjut, 4.000 dikurangi 3.600 sama dengan 400. Nah, 400 ini yang akan kita biarkan dalam bentuk detik. Jadi, 4.000 detik sama dengan 1 jam ditambah 400 detik. Gampang ya? Contoh 4. 30 minggu sama dengan berapa bulan ditambah berapa minggu? Caranya sama kayak tadi. Pertama, kita perhatikan dulu hubungan antar satuan waktunya. Antara bulan dan minggu. Oh, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu. Itu yang akan kita jadikan acuan ya. Dan karena ini minggu mau dijadikan bulan, artinya naik tangga. Maka harus dibagi. 30 dibagi 4 sama dengan 7, kita simpan dulu hasilnya, yaitu 7 bulan ya, 7 bulan lebih dikit. Nah, selanjutnya yang 7 bulan ini akan kita kalikan dengan 4. 7 kali 4 sama dengan 28. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Nah, ini dia sisanya yang akan kita biarkan dalam bentuk minggu. Jadi, 30 minggu sama dengan 7 bulan ditambah 2 minggu. Gampang kan? Contoh soal kelima. 70 minggu sama dengan berapa tahun ditambah berapa bulan ditambah berapa minggu? Ini kategori soalnya cukup kompleks, jadi kita harus benar-benar hati-hati dan teliti ya. Perhatikan satuannya, ada minggu, tahun, dan bulan. Ada 3 satuan waktu. Caranya adalah kita harus mengkonversi satuan yang ada di soal dengan satuan yang terdekat. 70 minggu. Nah, minggu ini yang paling dekat adalah ke bulan. Baru habis itu ke tahun. Jadi, kita akan konversi dulu satuan minggu ke dalam bulan. Minggu ke bulan artinya naik tangga, jadi harus dibagi. Ingat, 1 bulan sama dengan 4 minggu. Maka 70 dibagi 4 sama dengan 17 koma. Abaikan dulu komanya, sekarang akan kita kalikan 17 dengan 4 sama dengan 68. 70 dikurangi 68 sama dengan 2. Inilah sisa yang kita biarkan dalam bentuk minggu. Berarti kita udah punya jawaban 70 minggu sama dengan 17 bulan ditambah 2 minggu. Sedangkan yang diminta ada satuan tahun juga. Nah, gimana tuh caranya? Gampang banget, caranya adalah kalian tinggal ubah yang mengandung unsur satuan bulan menjadi tahun, yaitu 17 bulan. Dari bulan ke tahun artinya naik tangga, maka harus dibagi. 17 dibagi 12 sama dengan 1 koma. Abaikan dulu sisanya, langsung kita kaliin 1 dengan 12. 1 dikali 12 sama dengan 12. Selanjutnya, 17 dikurangi 12 sama dengan 5.
Jadi, kita udah dapat jawaban bahwa 17 bulan sama dengan 1 tahun ditambah 5 bulan. Berarti kita udah dapat 3 satuan yang diminta tadi, yaitu tahun, bulan, dan minggu. Sekarang kita tinggal gabungkan saja semuanya. Jadi, 70 minggu sama dengan 1 tahun ditambah 5 bulan ditambah 2 minggu. Mudah ya? Contoh soal ke-6. 68 hari sama dengan berapa bulan ditambah berapa minggu ditambah berapa hari. Di sini ada 3 satuan yaitu hari, minggu, dan bulan. Cara menjawabnya, pertama kita cari dulu hubungan antar ketiganya. Kita dapati 2 opsi yaitu yang pertama 1 minggu sama dengan 7 hari dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Bukia akan ambil opsi yang kedua karena lebih mudah. Kemudian kita lihat anak tangganya. Hari menjadi bulan, artinya naik tangga, maka harus dibagi. 68 dibagi 30 sama dengan 2, bulan. Kita abaikan dulu sisanya, lanjut 2 dikali 30 sama dengan 60. 68 dikurangi 60 sama dengan 8. Sisa 8 ini satuannya udah hari ya. Jadi kita sudah dapat jawaban 2 bulan ditambah 8 hari. Tinggal satu satuan lagi yaitu satuan minggu. Lalu mana yang harus kita ubah ke satuan minggu? Yang bisa kita otak-atik adalah yang bagian sisanya. 8 hari itu. Kenapa nggak yang 2 bulan itu, Bu? Karena itu angkanya udah fix, udah bulat. Kalau mau dijadiin minggu, nggak ada sisanya. 2 bulan kan sama dengan 8 minggu ya. Ya udah itu aja, nggak ada sisa-sisanya. Sedangkan yang 8 hari ini, kalau kita jadikan minggu, itu masih ada sisanya. Oke, langsung aja kita tahu bahwa 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, kalau 8 hari sama dengan 1 minggu lebih sehari. Catat. Finally, kita sudah dapat 3 satuan yang diminta soal tadi. Sekarang tinggal kita gabungkan saja semuanya. Jadi, 68 hari sama dengan 2 bulan ditambah 1 minggu ditambah 1 hari. Gampang kan? Soal berikutnya. 44 bulan sama dengan berapa tahun ditambah berapa catur bulan? Perhatikan di sini ada 3 satuan yaitu bulan, tahun, dan catur bulan. Untuk catur bulan, karena ini masih berkaitan dengan bulan, jadi kita abaikan dulu. Kita fokus aja dulu ke perubahan bulan menjadi tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dan karena ini dari bulan ke tahun artinya naik tangga, maka harus dibagi. 44 dibagi 12 sama dengan 3, tahun. Abaikan dulu komanya, langsung kita kalikan 3 dengan 12. 3 kali 12 sama dengan 36. 44 dikurangi 36 sama dengan 8. 8 ini satuannya adalah bulan ya. Jadi kita udah dapat jawaban dengan 2 satuan yaitu 3 tahun ditambah 8 bulan. Sementara yang ditanya adalah catur bulan. Maka kita tinggal ubah saja yang 8 bulan ini menjadi catur bulan. 1 catur bulan sama dengan 4 bulan. Dari bulan ke catur bulan otomatis naik tangga, maka harus dibagi. Maka 8 bulan sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 catur bulan. Jadi jawabannya adalah 44 bulan sama dengan 3 tahun ditambah 2 catur bulan. Oh gitu Bu, mudah banget ya. Contoh ke-8, 180 menit ditambah 3.600 detik sama dengan berapa menit? Di sini ada 2 satuan yaitu menit dan detik. Sementara di hasil akhir yang diminta adalah satuan menit. Berarti yang 180 menit ini kita biarkan aja dulu, karena satuannya udah menit. Yang harus kita ubah adalah 3.600 detiknya. Kita cari hubungan antara detik dan menit. Jawabannya adalah 1 menit sama dengan 60 detik. Dari detik ke menit artinya naik tangga, maka harus dibagi.
3.600 dibagi 60 sama dengan 60 menit. Maka 180 menit ditambah 3.600 detik sama dengan 180 menit ditambah 60 menit sama dengan 240 menit hasil akhirnya. Contoh ke-9. 5 jam ditambah 20 menit sama dengan berapa menit? Di sini ada dua satuan yaitu jam dan menit. Sementara hasil akhir yang diminta adalah satuan menit. Jadi, yang 20 menit ini kita biarkan aja dulu. Yang akan kita ubah adalah 5 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Sementara dari jam ke menit artinya turun tangga, maka harus dikali. 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Maka tinggal kita gabungkan saja semuanya. Hasilnya adalah 5 jam ditambah 20 menit sama dengan 300 menit ditambah 20 menit sama dengan 320 menit. Mudah ya, sekarang kita akan lanjut ke contoh terakhir yaitu contoh soal ke-10. 360 menit ditambah 7.200 detik sama dengan berapa jam? Perhatikan di sini ada 3 satuan yaitu detik, menit, dan jam. Masing-masing satuan punya keterkaitan. 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi, dua persamaan ini kita bisa gunakan keduanya. Bu Kia akan bagi ke dalam 2 step atau 2 langkah. Pertama, kita akan mengubah satuan menit ke jam. Ini naik tangga ya, jadi otomatis akan dibagi. 360 dibagi 60 sama dengan 6 jam. Kita simpan dulu jawabannya. Lanjut ke langkah kedua, kita akan mengubah satuan detik menjadi jam. Ini juga sama, naik tangga, jadi harus dibagi. 7.200 dibagi 3.600 sama dengan 2 jam. Nah, sekarang kita udah dapat keduanya, langsung kita gabungkan aja. Jadi, 360 menit ditambah 7.200 detik sama dengan 6 jam ditambah 2 jam sama dengan 8 jam. Fahim tum? Fahimna, Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan kali ini. Semoga berkah dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk sering-sering latihan agar cepat mahir. Dan kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun di DM. Bu Kia tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your all social media. Thanks for watching.